warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Ini dari kelas berapa saja ya? Kelas bahasa. Dari bahasa yang lain? 12 ini akan melakukan namanya konseling kelompok. Nanti Ibu di sini akan bertugas sebagai pemimpin kelompok dan kalian semua akan bertugas sebagai anggota kelompoknya. Silakan berperan aktif dalam kegiatan ini akan kita laksanakan selama 45 menit. Tadi sudah izinkan ya sama gurunya masing-masing. Ibu mohon untuk kegiatan kita kali ini nanti apapun yang kita sampaikan, yang diungkapkan oleh teman-temannya, yang dilakukan oleh teman-temannya di sini, mohon untuk dirahasiakan, jangan sampai disebarkan ke teman-teman yang berada di luar kelompok ini ya. Ya Bu. Iya, apalagi hal-hal yang bersifat privasi, misalnya Dara nih cerita tentang masalah hidupnya, nanti kalian sebar pendapatnya secara terbuka atau keterbukaan. Ada yang tahu terbuka itu untuk apa, seperti apa? Saya Bu, Ya. saya keterbukaan itu Sudah siap mengikuti kegiatan pada pagi hari ini? Sudah. Dara? Siap untuk berkomitmen untuk jujur, terbuka, menjaga rahasia? Baiklah. Apa sih permasalahan yang terjadi? Ya. jadi begini Bu, kemarin kelas sekolah tidak sengaja melihat Yudis dan Adit di satu sekolah. Yudis beraksi sama Pak Adit karena tidak sengaja Adit berdiri di depan motornya di sekolah. Nah di situ Tamian dan Angga langsung berkelahi karena teman dengan pasien. Itu ya ternyata ya. Benar nggak Yudis? Benar Bu. Nyampein sampai kalah Dara tadi. Seperti itu kejadiannya Adit. Benar Bu. Kenapa jadi kenapa? Tadi saya pikir Bu, dia mau ngajak berantem Bu. Jadi kamu pikir Adit berdiri di depan motor kamu tadi mau ngajak berantem seperti itu. Kejadiannya kapan? Pulang sekolah Pulang sekolah. Di mana? di parkiran. Di parkiran. Yang lain ikut-ikutan. Ya Bu. Benar nggak Dip? Kalau kamu berdiri di depan motornya Yudis itu karena mau ngajak berantem? Enggak Bu, saya sebenarnya mau ngambil motor. Jadi nungguin apa? Mau ngambil motor yang parkirnya di belakang motor si Yudis. Berarti di sini Yudis itu langsung emosi ya, Ya, Dis? Bu. Tanpa mengetahui dulu apa penyebab dari Adit berdiri di depan motor kamu tadi ya. Nah, oleh karena itu yang akan kita coba cari penyebabnya, kita coba cari solusinya, kita coba melakukan satu teknik konseling yang namanya role playing. Sudah kenal role playing itu artinya bermain peran. Nah, iya, bermain peran atau berdrama, bermain peran. Nanti kalian di sini akan memerankan sebuah adegan. Nanti ada beberapa adegan, 2 adegan. Adegan yang pertama itu rekonstruksi ulang kejadian saat di parkiran kemarin. Adegan kedua nanti kita akan mencoba untuk bertukar peran. Jadi ya nanti kita coba sebuah adegan yang kira-kira seandainya Yudis yang mengalami ini atau Adit yang mengalami itu. Sudah paham? Sudah. Sudah siap untuk bermain peran? Siap. Baiklah. Tujuan kita di sini yaitu pertama kita analisis terlebih dahulu penyebab terjadinya kejadian yang kemarin itu kan ya. Kemudian setelah kita ketahui penyebabnya, Ibu ingin kalian dapat membentuk suatu keyakinan baru. Karena tadi kan keyakinan si Yudis itu agak kurang masuk akal ya, irasional ya, karena Adit berdiri di depan motornya Yudis langsung emosi seperti itu ya. Itu kedua. Kemudian setelah membentuk keyakinan baru yang lebih rasional, jadi nanti gunanya yaitu agar kalian ini semua, terutama Yudis ya, tidak mudah emosian kembali dan juga tidak berperilaku agresif seperti itu tadi. Akan menjadi aktornya ya. Ya. Peran jadi aktor nih sekali-kali. Kemudian Dara nanti menjadi narator. Dara sudah tahu belum narator itu apa? Apa? Ya, membaca naskah. Kalau Herdia nanti berperan sebagai observer. Tanya tugas observer. Tugas observer itu yaitu mengamati jalannya drama tersebut, jalannya peranan tersebut. Kemudian nanti Herdia akan menyampaikan pendapat kira-kira acting mereka itu bagaimana, alurnya bagaimana, seperti itu. Sudah siap ya semuanya ya? Sudah. Siap. Nanti Ibu minta tolong juga kepada para aktor, silakan terlebih dahulu untuk menyiapkan setting tempat kejadian seperti yang kemarin ya. Langsung ya? Langsung Bu. Ya, silakan. Siap. kantin, Bu. Angga sama Yudis pulang dari kantin, kemudian Menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat.
Bel pulang sekolah telah berbunyi. Yudis dan kawan-kawan pun keluar dari kelas dan menuju parkiran untuk mengambil motornya. Sesampainya di parkiran, Yudis dan Angga pun menaiki motor dan bersiap untuk menyalakan motornya. Tiba-tiba, saat ingin menghidupkan motornya, Adib tidak sengaja berdiri di depan motor Yudis. Yudis tiba-tiba emosi membentak Adib dan langsung turun dari motor memukuli Adib. Maaf deh. Tamyan yang merupakan teman dari Adib melihat kejadian tersebut juga ikut terpancing emosi. Tamyan langsung menghampiri mereka dan memukuli Yudis. Angga yang awalnya mau melerai, mereka malah ikut-ikutan membantu Yudis. Akhirnya teman-teman mereka yang berada di parkiran ikut-ikutan saling pukul dan terjadilah tawuran. Di halaman sekolah, Adib sedang berjalan bersama Tamyan menuju ke kantin. Di depan mereka, Yudis dan Angga sudah selesai dari kantin dan berjalan menuju kelas. Tiba-tiba tidak sengaja Yudis menyenggol Tamyan. Mereka masih ada yang malu-malu. Iya ya. Jadi kisah tersebut belum berakhir. Ya, berarti emosinya belum merasa, masih ada yang malu-malu untuk menyampaikan. Jadi itu tadi, itu ya. Ya Bu. Jadi menurut observer itu sudah cukup baik ya peranan mereka, namun masih ada yang kurang menghayati gitu ya peran-perannya. Baiklah. Jadi arti tadi apa sih penyebab masalahnya? Masalahnya apa sih sebenarnya tadi? Ayo, Kata siapa? saya di sini, Yudis mudah emosi dan berperilaku agresif yang menyebabkan keributan antar siswa yang berbeda kampung. Jadi penyebab masalahnya itu karena Yudisnya langsung emosi tanpa bertanya terlebih dahulu. Kemudian yang lain kenapa ikut-ikutan? Saya membantu adik untuk adik teman saya, Bu. Ya kan, Tamyan membantu Adik karena melihat tadi, iya melihat Yudis ya. Oh seperti itu. Jadi karena melihat Yudis memukuli Adik, jadi Tamyan ikut-ikutan untuk membela Adik. Angga? Oh, jadi ikut-ikutan karena membela Yudis. Jadi yang satu mau membela Adik, yang satu mau membela Yudis, seperti itu ya. Akhirnya kalian ikut-ikutan, tapi nggak mengetahui akibat dari kejadian itu. Akhirnya yang lain juga ikut-ikutan. Jadi Yudis ingin tanya, kenapa kamu langsung emosi seperti itu? Seperti saya sampaikan Bu, tadi saya pikir dia berdiri di depan motor saya, dia mau ngajak berantem Bu. Apa yang kamu pikirkan nih saat Adib tadi berdiri sehingga kamu menyebabkan kamu emosi itu? Karena orang Tanjung kebanyakan rese-rese Bu. Karena merasa Adib orang Tanjung. Ya Bu, saya pikir ini Bu, orang Tanjung kebanyakan orangnya rese-rese Bu. Oh, Jadi saya langsung agresif Bu, emosian. jadi kamu pikir karena Adib orang Tanjung seperti itu tadi ya? Ya Bu. Jadi rese-rese dalam pikiran kamu itu mereka rese. Jadi berdiri tadi kamu anggap Ngajak berantem. seperti itu, Dip. Kamu ngajak berantem jadi berdiri tadi. Enggak, Bu. Sebenarnya kenapa tadi? Saya mau ngambil motor. Ya, sebenarnya dia ngambil mau. Apa akibat dari keyakinan kurang rasional tadi? Yang lain mungkin setelah kalian melihat drama tadi. Akibat dari keyakinan si Yudis nih. Yudis berpikir bahwa karena orang Tanjung itu rese-rese. Akibatnya apa? Karena keyakinannya tadi konsekuensinya mungkin Yudis jadi mudah emosi tanpa sebab. Ya. Kayak memang tanpa sebab ya. Orang berdiri kok di depan dia langsung dipukuli. Kemudian yang kedua setelah kalian melakukan adegan tadi kan berpapasan. Padahal cuma berpapasan, tersenggol sedikit langsung ngajak berantem. Itu karena apa? Karena pikiran yang irasional atau tidak masuk akal tadi. Jadi ibu ingin bertanya lagi, kira-kira kan tadi seperti yang Yudis katakan bahwa karena orang Tanjung rese-rese nih, dan itu seperti yang di dalam pikiran Yudis ya, karena orang Tanjung rese-rese jadi dia pikir Adib langsung mau ngajak berantem ya. Atau yang kalian kenal Ada, Bu. saudara kalian, ada nggak? Adib, Yudis punya nggak saudara orang Tanjung? Punya Bu. Punya. Jadi Yudis punya pikiran seperti itu. Jadi Yudis langsung
Orangnya baik bu. Gimana orangnya? Orangnya baik, sering nganterin makanan ke rumah saya bu. Nah, orang Tanjung juga kan? Iya bu. Saudara Yudis orang Tanjung juga? Ya. Apakah resek seperti yang dipikirkan Yudis tadi? Tidak bu. Baik. Baik. Orangnya baik. Iya Bu, kakak saya saudara Yudis. Dia Oh. orang Tanjung masalahnya. Berarti tetangganya Dara ya, buktinya ya. Tetangganya Dara itu yang saudara Yudis seperti yang Yudis sampaikan tadi. Ya bu. Sama nggak sama yang Yudis pikirkan? Sama Bu. Resek nggak maksud ibu? Ya, lebih baik. Nah, berarti nggak semua orang Tanjung, iya nggak? Iya. Semua orang Tanjung nggak kira-kira resek jadi? Tidak. Ada nggak yang kalian kenal? Ada bu. Iya siapa? Pak Abdul. Iya Pak Abdul, guru Guru sejarah. guru sejarah. Iya orang Tanjung kan? Iya bu. Apa resek Pak Abdul? Tidak. Nah, apa tiba-tiba Pak Abdul suka ngajak berantem? Tidak. Suka mukuli kalian juga? Iya. Nah, berarti nggak semua orang Tanjung itu resek-resek. Bener nggak, Dis? Benar bu. Jadi bener-bener kayak nggak masuk akal ya, irasional ya pikiran bahwa kalau karena orang Tanjung, jadi kamu berpikir bahwa dia resek, ngajak berantem seperti itu ya. Ya bu. Apa yang kamu rasakan setelah mengetahui itu? Mengetahui bahwa setelah kita bermain peran tadi, apa yang kamu rasakan setelah kamu mengetahui bahwa itu keyakinan aku enggak rasional bu? Memang benar bu, ternyata enggak semua orang Tanjung seperti itu. Apa yang kamu rasakan? Lebih mudah emosian lagi enggak? Tidak. Tidak bu. Jadi lebih apa sekarang? Baik. Lebih baik bu. Lebih tenang ya? Ya. Iya, jadi enggak karena kita berpikir orang Tanjung itu tidak resek, tidak semua orang Tanjung resek itu, jadi berpikiran membuat kita tidak mudah emosi lagi. Seperti itu kan, Yudis? Ya bu. Yang lain juga jadi seperti keadaan yang kedua kan? Tadi Yudis yang tidak sengaja lewat di depan Adip ya? Iya, lewat depan Adip. Nah, bagaimana perasaan kamu ketika dipukuli? Ngamuk. Tidak terima kan? Bingung nggak? Bingung. Bingung nggak, Dip? Ngamuk. Iya, kenapa? Nggak ngapa-ngapain kok dipukul. Bener, nggak ngapa-ngapain mau dipukul. Kamu Yudis, merasakan nggak tadi saat bertukar peran? Merasa bu. Iya, bingung nggak? Bingung. Kenapa bingung gimana? Bingung karena tiba-tiba dipukuli. Orang nggak salah. Nah, bener, orang nggak salah. Apa dampaknya jika kamu berpikir lebih rasional, Yudis? Ya bu. Lebih mengontrol apa? Tidak menentukan diri, dia tidak emosi lagi bu. Pertama-tama mungkin kamu bisa bertanya dulu kan? Ya, Bu. Apa yang bisa kamu lakukan pertama-tama? Baru apa yang kamu dapatkan dari hal tersebut? Tapi tenang bu, tidak emosian karena memang tidak semua orang Tanjung itu menyebalkan sehingga tidak mudah agresif bu. Iya, jadi bagaimana? Menurut saya dengan hal ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi sebelum emosi dipikirkan terlebih dahulu. Sebelum emosi harus dipikirkan terlebih dahulu. Nah, baik, sekarang ibu ingin kalian coba seperti yang sudah disampaikan oleh Yudis tadi, coba nih acting ulang, tapi dengan keadaan yang setelah disampaikan oleh Yudis. Jadi ketika Adip berdiri di depan motor, tidak langsung emosi. Berarti perilaku yang seharusnya ya. Kita coba acting lagi kembali. Kira-kira perilaku yang seharusnya yang mau merefleksikan kegiatan ini. Saya Bu, menurut saya dari kegiatan ini banyak hal yang harus dipelajari, bahwa hal yang tidak masuk akal harus ditentukan dan dicari tahu alasannya apa. Jangan langsung emosi. Seperti itu ya. Iya, evaluasi dari ibu di sini, kalian sebenarnya adalah pribadi yang baik. Angga baik, Yudis baik, Tamian baik, Adip baik, kita semua di sini baik. Hanya saja terkadang kalian belum bisa mengontrol emosi dari kalian sehingga terjadilah perilaku-perilaku agresif atau perilaku-perilaku negatif yang tanpa kalian sadari seperti itu. Jika kalian mencoba mengakrabkan diri terlebih dahulu, tidak akan ada lagi yang namanya gap-gapan nih. Ini geng dari mana daerah kalian? Air Musuh. Ini geng Tanjung. Nggak ada lagi geng-geng seperti itu kalau kalian mencoba mengakrabkan diri terlebih dahulu. Ya, ada LKPD, ada instrumen evaluasi hasil, juga setelah mengisi LKPD nanti isi juga instrumen hasil, dan nanti kalian silakan melalui handphone kalian. Kita akan bertemu kembali Jumat ini. Bagaimana, setuju?
Bulan depan ya. Ya, Bu. Kita masih lanjut membahas ini ya. Agar kita pertama bisa mengenal kita adalah satu keluarga. Keluarga apa? SMA. Ya, nanti kita coba lagi minggu depan, kita coba lagi, kita cukupkan kegiatan kita. Sampai di sini ucapkan terima kasih kalian sudah bersedia hadir dan turut berperan dalam kegiatan ini. Sampai ketemu minggu depan kembali untuk kita tindak lanjut kembali, kita coba kembali ya. Ya, Bu. Serahkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. High school in Jakarta, American solar. Had no chance against the Marxist girl with marijuana. I was your pinata, she was a star charter, glad she